Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibar Mustafa dari kelas Multimedia 2, kelas 10 Multimedia 2. Saya ketua dari kelompok 8. Di kelompok saya beranggotakan Fani Oktaviani dan Fani Kristianti. Di sini saya mendapat laporan hasil observasi saya mengenai Candi Kidal. Candi Kidal merupakan tempat pendermaan Anuspati yang berdiri di kisaran tahun 1260 Masehi. Maka candi dibangun di zaman nasional dari tahun 910 sampai 1292 Anuswari. Saat itu diadakan upacara serada. Upacara dilangsungkan 12 tahun setelah raja meninggal dunia. Fungsi masa lalunya terdapat perbedaan antara para ahli sejarah menurut Dr. W.F. Stutterheim, Dr. N.J. Krom, dan Bose, dan dukungan dari Raffles yang menurut mereka fungsi candi sebagai makam penyimpanan abu jenazah. Sedangkan menurut Dr. R. Sekmono, pemujaan raja atau orang termuka yang sudah meninggal. Di sini juga ada fungsi fragmen dari relief Garudeya, mempunyai fungsi sebagai satu, fungsi estetika keindahan, 2, fungsi ajaran, jika ada hal yang baik kita contoh dan sedangkan yang tidak kita buang, fungsi religius atau magis, dan 4, fungsi simbolis. Relief dan ragam hias. Pada candi sisi timur menggambarkan Garuda sedang membawa guci Amerta. Motif singa tambah yaitu hiasan tiang yang diganti dengan hiasan seekor singa yang seolah-olah menyangga bidang pelipit. Singa sebagai lambang dan ragam hias datangnya bersamaan dengan kebudayaan Hindu-Buddha, memiliki sifat kuat dan buas. Garudeya merupakan suatu adegan kunci dari cerita Mahabharata. Fragmen ini dapat diikuti dari kaki candi sisi selatan yang menggambarkan seekor burung Garuda sedang menggendong ular. Pada kaki candi sisi utara ini menggambarkan Garuda sedang menggendong ibunya, Dewi Winata, yang di belakangnya tampak pada ular. Setelah Garuda berhasil membawa guci Amerta, ia segera menemui para ular-ular. Tanpa sepengetahuan Garuda dan ular, Dewa Wisnu mengikuti dan mengamatinya. 1. Bagian kaki. Kaki candi dibuat tinggi dengan sebuah penampilan pada pintu. Kaki candi dibuat tinggi dengan sebuah penampilan pada pintu masuk yang memiliki tangga. Bagian kaki ditopang antara adanya alas yang berbentuk persegi panjang atau mendekati bujur sangkar. Kaki candi dihias dengan pelipit maupun omah. Kaki candi dihias berbentuk lengkungan. Kaki candi dihias dengan pelipit maupun ornamen. Pada sisi barat terdapat tangga menuju pintu masuk. 2. Bagian badan. Pada bagian badan candi, seperti pada candi-candi Hindu lainnya, terdapat ruang induk yang dikelilingi oleh relung-relung. Dinding badan candi dihiasi dengan pelipit bawah, pelipit tengah, dan pelipit atas, yang dihiasi pula dengan hiasan lingkaran-lingkaran yang hampir serupa dengan yang ada pada kaki candi.
Pada sisi barat terdapat pintu dengan penampilan di kanan kiri pintu masuk terdapat relung kecil. Relung-relung tersebut mirip dengan bangunan candi dengan arsitektur atap yang tinggi. Relung sebelah kiri pintu utara dahulunya berisi arca mahkala, sedangkan relung sebelah kanan pintu selatan dahulunya berisi arca Nandiswara. Ketiga, bagian puncak atau Cikara. Bagian puncak atau disebut pula Swaloka, yaitu gambaran Alma Surgawi atau kayangan para dewa. Pada bagian atap candi di sebagian muru itu pada puncaknya. Dulu asal puncaknya diduga berbentuk kubus seperti puncak bangunan relung yang terdapat pada bataan candi hiasan yang terdapat di pucuk seperti puncak bangunan relung yang terdapat pada badan candi. Hiasan yang terdapat di pucuk candi antara lain motif tumpul, yaitu hiasan gunung berbalik dengan berisi sulur-sulur, motifis bar atau antek fix, menipis serta